Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Bayhaki. Kali ini gue mau review film terbaru dari platform merah aka Netflix. Judulnya adalah Damsel. Ini adalah film yang baru banget tayang 8 Maret kemarin. Jadi masih hangat-hangatnya dan masih rame ditonton karena gue lihat masih ada di top 10 movies di Netflix. Nah, ini adalah film terbaru dari Millie Bobby Brown, anak emas Netflix sih ini menurut gue dia. Karena setelah Stranger Things tuh ada Enola Holmes 2 kali filmnya kan, terus ada ini juga dan semuanya original Netflix. Jadi kita sematkan anak emas Netflix kamu, Millie Bobby Brown. Ini film yang disutradarai oleh Juan Carlos Fresnadillo dan ditulis oleh Dan Mazzao. Ceritanya sendiri mulai dari seorang permaisuri bernama Elodie. Dia tinggal di sebuah kerajaan yang kumuh dan miskin, butuh bantuan lah kerajaannya ini dari kerajaan lain gitu ya. Nah, suatu hari si Elodie ini dinikahkan gitu sama Pangeran Henry. Nah, Elodie ini niatnya baik untuk menolong rakyatnya dia kan, karena butuh bantuan gitu. Nah, tapi ternyata pernikahan tersebut hanyalah jebakan dari kerajaan Aurea yang ternyata punya perjanjian dengan seekor naga gitu ya. Jadi Elodie ini dijadikan tumbal untuk dimakan sama seekor naga. Dimulailah cerita dari situ, gimana Elodie bisa bertahan hidup, bisa melawan seekor naga seorang diri. Nah, bagusnya di sini menurut gue yang pertama itu udah pasti karena ini film berusaha melawan tema atau konvensi umum damsel in distress. Kalau damsel in distress itu biasanya perempuan kesulitan, terus butuh bantuan dari seorang pria atau pangeran. Tapi di sini itu diceritakan gimana Elodie berusaha melawan seekor naga seorang diri bahkan tanpa bantuan siapapun. Nah, itu menurut gue bagusnya, poin penting, dan berusaha melawan konvensi umum dari damsel in distress karena judulnya aja Damsel, nggak ada tuh in distress ya. Kedua pasti aktingnya Millie Bobby Brown dan semua jajaran castnya menurut gue bagus-bagus ya. Di sini semua aktingnya bagus-bagus, terpercaya gitu ya, bisa masuk ke dalam karakternya dan bisa membuat kita percaya kalau negeri Doyongeng ini itu sebuah negeri yang ada wujudnya nyata gitu, dengan pemain-pemain yang emang believable gitu memerankan karakternya. Yang ketiga yang jelas pasti efek visualnya, visual efek yang gila-gilaan menurut gue bagus banget semuanya, dari kerajaan-kerajaannya, dari naganya juga jelas gitu ya. Naganya ini ya mungkin gak terlalu besar tapi mengerikan lah gitu, dengan bisa ngomong, matanya juga sorotannya mengerikan, apinya juga real banget. Itu patut diacungi jempol sih. Secara teknis gitu ya, dari wardrobe-nya, make up-nya juga oke banget dengan negeri dongeng seperti ini gitu ya. Ya kelas Disney tuh dapat banget lah ini. Mahal lah kelihatan gitu dengan shoot yang luas gitu. Jadi sinematografi juga oke, editingnya juga aman-aman aja, nggak bikin ganggu, dan pacingnya juga ya mungkin awalnya lambat tapi nanti akhirnya makin seru gitu ya. Nah, kalau kurangnya pace-nya sih, pace-nya ini cukup lambat gitu ya di awal-awal karena panjang banget di awal setupnya, intrik-intrik politiknya ataupun ada serangan naganya, nggak naganya pelan dan sedikit banget lah munculnya di awal. Nggak seru-seru banget sih sebenarnya ya. Di awal tuh aduh kering banget lah. Mungkin di akhir-akhir bisa lah lumayan serunya gitu. Tegangnya dapat, terus juga actionnya juga dapat. Tapi di awal nih kurang ada actionnya sih menurut gue. Jadi aftertaste-nya gue habis nonton tuh kayak ya udahlah ya, ini kayak film dongeng pada umumnya. Kayak gue dulu nonton Narnia, nonton apa lagi ya, ya film-film dongeng pada umumnya yang dulu-dulu lah gitu. Nggak ada apa-apa jadinya gitu, sayang banget sih. Biasanya kan Netflix ya ada sentuhan yang berbeda gitu, walaupun film fantasi action dengan budget kayak gini. Musiknya pun sama, kayak sayang banget gitu. Ini negeri dongeng tapi gak terasa negeri dongengnya banget gitu. Gue nggak tahu kenapa, karena mungkin scoring musiknya tuh nggak cukup berkesan gitu ya buat gue. Mungkin dibandingin dengan film-film fantasi lainnya kayak Harry Potter, Lord of the Rings gitu kan, punya scoring yang emang kuat banget gitu ya, di otak tuh nempel gitu. Nah, ini enggak, jadi ya sambil lalu aja gitu, habis nonton udah aja gitu sih. Itu palingnya. Terus kalau adegan yang gue suka, adegan si Elodie mau dilempar ke jurang, menurut gue itu setup yang menarik. Dengan ya kita tahu lah dia bakal dilempar gitu, itu pelan-pelan dibangun ketegangannya. Terus juga adegan yang paling pamungkas lah ketika si Elodie bertarung 1 lawan 1 dengan seekor naga yang bisa bicara inilah. Ini aneh juga ya, naga bisa bicara tuh aneh lagi menurut gue, kayak aduh jadinya nggak terlalu misterius gitu si naganya. Nah, kalau skor buat gue sih 7 lah, cukup buat ditonton sekali. Kalau nggak nonton lagi juga nggak apa-apa, dan emang film feel good movie gitu. Kalau lu nonton weekend atau buat nonton santai ini cocok lah, nggak ada mikir-mikir, nggak ada yang seru-seru banget juga sih. Tapi ya ya udahlah gitu, pokoknya Damsel ini nonton yang santai, tontonan yang emang enak. Ya udah segitu aja.
Terima kasih sudah menonton dan juga sudah mengikuti videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, komentar, like, subscribe juga, share juga. Bisa ikutan diskusi juga di bawah ya kan. Di Discord juga bisa. Sekarang ada skor film juga gitu, turunannya dari Synclip, bisa dicobain ngasih skor juga. Ini platform baru yang sebenarnya punya tujuan dan misi seperti Rotten Tomatoes lah gitu ya. Menyatukan semua penggemar film baik itu kritikus maupun penonton umum buat bisa ngasih review dan ngasih skor di situ. Silakan cobain aja, buka-buka ya, skorefilm.com. Oke, segitu aja. Terima kasih. Dadah.